Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di kelas sastra yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas feminist criticism. Video ini harap ditonton sebelum kita mengadakan video conference. Insya Allah sebelum akhir pekan minggu ini kita video conference untuk melanjutkan pembahasan tentang feminist criticism. Nah, feminist criticism itu sendiri apa sih? Nah, pada hakikatnya feminist criticism atau kritik sastra feminis itu adalah menggunakan kacamata teori feminisme untuk menganalisis karya sastra, gitu ya. Jadi kita singkatnya menggunakan teori feminisme atau dasar-dasar teori feminisme untuk membaca sastra, mengadakan pembacaan feminisme terhadap karya sastra. Apakah? Untuk apa? Untuk membuktikan apakah karya sastra tersebut itu memperkuat atau memperlemah, gitu ya. Mendukung atau mengutuk, gitu ya. Baik secara ekonomi, secara politis, secara sosial maupun secara psikologi terhadap penindasan-penindasan kepada perempuan. Gitu. Kenapa? Karena gini ya. Nah, terus apa sih yang diusung atau teori feminisme itu isinya apa sih? Ketika berbicara itu, teori feminisme cukup luas sebetulnya. Nah, kita akan membaca pelan-pelan gitu ya. Tentunya dalam video ataupun conference, kita akan membahas pokok-pokoknya. Nah, before the centuries old struggle for women's equality finally emerged in literary studies in the late 1960s. Oke, jadi perjalanan sejarahnya itu sebelum kita membahas premis dasar atau dasar-dasar feminisme pada bahwa kesejajaran dalam dunia susastra antara laki-laki dan perempuan itu muncul pada akhir 1960-an. The literary works of white male author describing experience from a white male point of view was considered the standard of universality that is representative of the experience of all readers. And universality was considered a major criterion of greatness. Oke, jadi backgroundnya adalah bahwa pada saat itu standar bahwa yang dianggap sebagai karya sastra kanon itu adalah merupakan karya sastra yang ditulis oleh orang laki-laki dan laki-lakinya berkulit putih. Oke. Yang menuliskan sebuah karya sastra berdasarkan cara pandang dia, pengalaman dia terhadap apa yang dia tulis. Oke. Gitu. Gitu kan? And universality was considered a major criterion of greatness because the works of white female authors and all of authors of color do not describe experience from a white male point of view. Karena kenapa? Yang disebut kanon itu yang ditulis oleh penulis laki-laki dan harus berkulit putih. Gitu ya. Karena karya dari penulis wanita perempuan ataupun penulis yang bukan wanita tapi dari penulis yang berwarna hitam, abu-abu, sawo matang gitu ya. Itu tidak dianggap universal. Maka dari itu, karya sastra tersebut tidak dianggap sebagai karya sastra kanon. Menurut pandangan ini kita berbicaranya konteksnya adalah European American gitu. Nah, lantas pada 1960 lah mulai terjadi kesejajaran dalam dunia kesusastraan. Nah, munculnya feminisme itu berakar dari adanya atau mengakarnya budaya patriarki. Yang salah satu dari
nilai-nilainya adalah adanya traditional gender roles, peran gender tradisional. Eh peran-peran gender tradisional itu menganggap atau memposisikan laki-laki sebagai rasional, kuat, protektif, bersifat melindungi, decisif, dan memposisikan perempuan sebagai pihak yang emosional, dalam artian lawan dari rasional, weak, lemah, penurut, submissive, lemah lembut, gemulai, dan lain-lain. These gender roles have been used very successfully to justify inequities, which still occur today, such as excluding women from equal access to leadership and decision-making position. Nah, peranan gender semacam ini telah sangat sukses digunakan untuk menjustifikasi ketidaksetaraan yang masih terjadi sampai sekarang. Let's say, pandangan tentang seorang pemimpin, ya lebih cocok laki-laki lah gitu ya, seorang pemimpin gitu ya. Ya engineer, teknik, atau ilmuwan cocoknya laki-laki dong, yang rasional dong, begitu kan? Dan lain sebagainya. Salah satunya. Bahkan konteksnya di luar Euro Amerika juga di Asia Tenggara, Indonesia sebagai contohnya juga masih cukup banyak praktik seperti ini. Paying men higher as wages than women for doing the same job. Membayar gaji lebih tinggi terhadap laki-laki daripada perempuan untuk melakukan pekerjaan yang sama. If women are even able to obtain the job. Dan itu pun jika perempuan tersebut bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Karena pada faktanya tidak semua perempuan mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki. And convincing women that they are not fit for the careers. Dan meyakinkan perempuan-perempuan tersebut bahwa mereka tidak cocok untuk karir ini. Perempuan nggak cocok di teknik. Lalu siapa yang bilang? Kan begitu. In such areas as mathematics, engineering, teknik, matematik, peneliti, nggak cocok perempuan. Cocoknya laki-laki. Gitu. Dan itu tuh dikampanyekan. Jadi, makanya, dan itu sebetulnya kampanye seperti itu merugikan tidak hanya perempuan saja. Yang merugikan laki-laki maupun perempuan. Perempuan cocoknya di sastra. Laki-laki tidak berhak di sastra. Ya berhak-berhak saja, sama saja. Laki-laki hanya boleh di teknik, di matematik misalnya, dan lain-lain. Ya tidak hanya seperti itu. Gitu ya. Jadi peran gender atau peranan gender tradisional itu merugikan semua pihak sebetulnya. Oke. Tuh. Lah bagaimana ketika udah azan. Maaf ya, ada yang nanya. Oke. Nah, maka dari itu patriarchy is thus by definition sexist. Yang disebut dengan budaya patriarki maka bisa dianggap sebagai budaya yang seksis. Which means it promotes the belief that women are innately inferior to men. Yang artinya bahwa mempromosikan bahwa sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa perempuan itu lebih inferior terhadap laki-laki. This belief in the inborn inferiority of women is a form of what is called biological essentialism, because it is based on biological differences between sexes that are considered part of our unchanging essence as men or women. Dan kepercayaan ini, faham ini, itu bawaan lahir dari perempuan, bahwa bentuk seperti ini disebut sebagai esensi biologis. Karena didasarkan pada perbedaan-perbedaan organ tubuh antara
jenis kelamin yang merupakan bagian dari esensi laki-laki atau kita sebagai laki-laki atau perempuan yang tidak bisa diubah. Laki-laki ini dalam kacamata patriarki. Sekarang ya beda lagi konteksnya ya. Nah, jadi Anda itu tidak layak untuk menjadi seorang yang rasional, menjadi seorang pemimpin yang tegas, menjadi seorang yang mampu memimpin, menjadi seorang ilmuwan. Karena apa? Karena Anda itu perempuan dan karena perempuan itu tidak mampu untuk berpikir secara rasional. Itu merupakan nilai-nilai atau kepercayaan yang dibangun oleh budaya patriarki. Feminists don't deny the biological differences. Pada dasarnya, kaum-kaum feminis atau para aktivis feminis itu tidak melanggar, tidak menolak perbedaan-perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. In fact, many feminists celebrate those differences. Tidak. Yang tidak diterima oleh mereka itu adalah jangan melihat perempuan hanya dari kacamata laki-laki saja. Jangan mendefinisikan perempuan dari definisi yang dibuat oleh laki-laki. Biarkanlah perempuan itu mendefinisikan diri sendiri sebagaimana laki-laki mendefinisikan dirinya sendiri. But they don't agree that such differences as physical size, shape, and body chemistry make men naturally superior to women. Gitu. Oke. Secara biologis berbeda, iya. Tapi mereka itu tidak setuju. Mereka menentang bahwa perbedaan-perbedaan tersebut seperti ukuran fisik, bentuk, dan lain sebagainya itu membuat laki-laki secara natural itu lebih superior terhadap perempuan. For example, more intelligent, more logical, more courageous, and better leaders. Misalnya, oh ya pantasan laki-laki dong lebih intelijen, lebih logis, lebih berani, lebih bermotivasi, pemimpin-pemimpin yang lebih baik gitu ya. Feminism therefore distinguishes between the word sex, which refers to our biological constitution as female or male, and the word gender. Jadi di sinilah perbedaannya antara apa itu seks dan apa itu gender. Gender which refers to our cultural programming as feminine or masculine. Seks oke. Jenis kelamin adalah secara biologis ada laki-laki ada perempuan. Akan tetapi gender itu merupakan cultural programming sebagai feminine or masculine. In other words, women are not born feminine. Okay, look at this. Bahwa perempuan itu tidak dilahirkan sebagai feminin dan laki-laki juga sama tidak dilahirkan sebagai maskulin. Melainkan kategori-kategorisasi gender ini itu dikonstruksi oleh masyarakat. Yang itulah mengapa pandangan-pandangan terhadap gender merupakan contoh dari apa yang disebut sebagai konstruksi sosial atau social constructionism. The belief that men are superior to women has been used, feminists have observed, to justify and maintain the male monopoly of position of economic, political, and social power. Dan kepercayaan tersebut, ini kalau kalian sudah memahami kemarin konsep dasarnya Marx, itu permisnya hampir sama berangkatnya untuk penguasaan secara politik, ekonomi, social power. Akan tetapi konteksnya ketika Marx itu antara pemilik modal dengan orang yang tidak punya modal, sementara ini antara gender gitu ya. Untuk menjustifikasi untuk merawat dan melanggengkan monopoli kaum laki-laki terhadap posisi ekonomi, politis, kekuasaan sosial. In other words, to keep women powerless by denying them the educational and occupational means of acquiring economic and political and social power. Dan menjaga perempuan tetap powerless.
Gitu. Ya, dengan menolak mereka baik secara edukasi. Penolakannya bukan, oh karena Anda perempuan Anda ditolak. Bukan. Akan tetapi konstruksi sosial, Anda tidak cocok di sini. Padahal akses untuk, Anda tidak cocok untuk masuk ke teknik pengeboran, teknik pertambangan. Gitu ya. Yang ada itu isme-isme tersebutlah yang digaungkan. Yang padahal dengan masuk ke bidang-bidang tersebut dalam dunia pendidikan itu merupakan akses terhadap kemampuan secara ekonomis, kemampuan secara politik, begitu. Dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan apa namanya? Konstruksi sosial atau social constructionism. I call myself a patriarchal woman because I was socially programmed as are most women and men not to see the ways in which women and are oppressed by traditional gender roles. Gitu ya. Dan merasa baik-baik saja. Merasa baik-baik saja. Gitu. Tidak kok saya tidak merasa ditindas. Iya, karena kita sudah secara kita terhegemoni oleh kaum laki-laki. Nah, ini contohnya deh. To cite a similar example of patriarchal programming, little girls have been told early in their educational careers that they can do math. Sejak kecil, wah wajar kalau kamu gak bisa matematika. Kamu perempuan kok, gak masalah kok. Nah, begitu. If not told so explicitly in words by parent, teacher, or friends, they are told so by the body language, tone of voice, facial expression of adult and peers. Because it is often assumed that little girl can do math. Furthermore, that this deficiency doesn't really matter because most of them won't need math in later life. Girls are not called on by the teacher as frequently as boys to perform mathematical operation. In fact, girls are often rewarded for failing at math. They receive ready sympathy, coddling, and other debilitating through enticing payoffs for being feminine. If girls manage to do well in math despite this obstacle, they are considered exception to the rule, which from a child's point of view usually means they are considered freaks. In short, girls are programmed to fail. Parahnya seperti itu. Dan ini terjadi di mana saja. Because I'm a recovering patriarchal woman, I'm also very aware of the ways in which patriarchal gender roles are destructive for men as well as for women. Nah, tadi di slide-slide awal saya sudah baca bahwa ini tidak hanya merugikan kaum perempuan saja. For example, because traditional gender roles dictate that men are supposed to be strong, laki-laki itu harus kuat, physically powerful, emotionally stoic. They are not supposed to cry because crying is considered a sign of weakness, a sign that one has been overpowered by one's emotion. Wah, laki-laki kok nangis? Padahal nangis itu hak siapa saja. Ini sangat merugikan kaum laki-laki sebetulnya. For similar reason, it is considered unmanly for men to show fear of pain or to express their sympathy for other men, gitu ya. Kita jujur saja. Kita lihat antara mahasiswi dan mahasiswi lainnya gitu gandengan tangan perempuan dan perempuan, kita masih wajar gitu ya. Tapi kita karena sudah terprogram secara konstruksi sosial gitu ya, kita melihat teman kita laki-laki dan laki-laki gandengan tangan udah bagaimana gitu ya. Expressing sympathy or any loving feeling for other men is especially taboo. Dianggap sebagai sesuatu yang tabu because patriarchy assumes that only most mute and stoic or boisterous and boyish forms of male bonding are free of homosexual overtones. In addition, men are not permitted to fail at anything they try because failure in any domain implies failure in one's manhood. Dan laki-laki itu tidak diizinkan untuk gagal pada segala hal yang mereka coba. Karena kegagalan itu merupakan kegagalan dia sebagai seorang laki-laki. Padahal tidak seperti itu. Laki-laki dan perempuan itu sama. Perempuan bisa sukses, laki-laki juga bisa gagal. Laki-laki bisa sukses, perempuan juga bisa gagal. Semuanya itu semua setara. Begitu. Failure to provide adequate
economic support for one's family is considered the most humiliating. Kegagalan untuk menyediakan keuangan untuk keluarga dianggap sebagai kegagalan yang sangat memalukan. A man can experience because it means that he has failed at what is considered his biological role as provider. Karena dianggap sebagai sebuah kegagalan bahwa peran dia sebagai penyedia. The imperative for man to succeed in economically has become an extremely pressurized situation in contemporary America. Not only America, of course, in Indonesia. Because the degree of success men are expected to achieve keep increasing. To be a real man in this day and age, one must have a more expensive house. Untuk menjadi laki-laki yang sukses, dianggap ini ya, social construction ini ya. Ketika laki-laki tersebut bisa meningkatkan ekonominya, rumah yang lebih mahal, lebih luas, mobil yang lebih bagus daripada ayahnya dan keluarganya, sibling family. And one must send one's children to a more expensive school, menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih mahal, dan lain sebagainya. Padahal tidak ada tuntutan itu, semuanya serba merata. Feminist readings on fairy tales can in fact provide a wonderful means for illustrating the ways in which patriarchal ideology inform what appear to be even the most innocence of our activities. Nah, kita akan coba melihat fairy tales ya. Ya seperti Snow White, kemudian Sleeping Beauty, Cinderella gitu ya. Pembacaan feminis kepada novel-novel atau fairy tale tersebut. Kita lihat ini sudah ada pembacaannya ya sebetulnya. Ada rangkumannya. Anyways, PowerPoint ini saya sarikan dari buku Critical Theory Today chapter Feminist Criticism. Kalian bisa membaca secara lengkapnya di sana sebetulnya. Oke. In all three tales, a beautiful, sweet young girl, for females must be beautiful, sweet, and young if they are to be worthy of romantic admiration, is rescued, for she is incapable of rescuing herself from a dire situation by a dashing young man who carries her off to marry him and live happily ever after. Kalau kita lihat dari ketiga fairy tale, mau itu Cinderella, Putri Malu, Putri Tidur, dan lain sebagainya. Kalau Putri Malu nggak ada ya, Putri Malu itu rumput ya. Karakter utama perempuan itu pasti diperankan oleh perempuan muda yang cantik, yang penurut, gitu ya. Sebagai wanita yang ideal. Pintar tidak penting di sini. Yang diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena dia itu tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Atau dibuat tidak mampu. Jadi imaji perempuan atau tokoh-tokoh utama perempuan itu dianggap sebagai orang yang tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. From a dire situation by dashing young man, who carries her off to marry him and live happily ever after. Ya, dia bisa sukses, bisa bertahan, bisa hidup bahagia itu ketika bersama dengan karakter utama laki-laki. Kita lihat satu persatu. Snow White, Sleeping Beauty, Cinderella. Siapa yang menyelamatkan mereka? Hampir sama ciri-ciri yang dimiliki oleh mereka. Perempuan, penurut, irasional, cantik. Jadi, dengan kata lain, kalau dilihat dari kacamata feminisme, kalau tidak penurut berarti bukan perempuan baik-baik. Kalau tidak cantik berarti bukan perempuan baik-baik. Kalau rasional berarti bukan perempuan baik-baik. Kalau tidak emosional berarti bukan perempuan baik-baik. Itu merupakan cultural programming. Tidak seperti itu. Dan laki-laki itu digambarkan sebagai penolong, rescuer. The plot thus implies that marriage to the right man is guarantee of happiness. Nah, maka dari itu ini mengimplikasikan bahwa pernikahan atau menikah dengan laki-laki yang pantas itu merupakan sebuah garansi dari kebahagiaan. And the proper reward for a right-minded young woman. Gitu. Nah, kita lihat sekarang yang Cinderella saja ya. Entahlah, saya tuliskan di sini atau tidak ya.
Kita lihat di sini dulu deh. In all three tales, the main female characters are stereotyped as either good girls, gentle, submissive, virginal, angelic. Kita ada definisi tentang good girl dan bad girl di sini. Sementara bad girls itu di klasifikasikan ciri-cirinya sebagai violent, aggressive, worldly, monstrous. This characterization imply that if a woman doesn't accept her patriarchal gender role, karakterisasi ini, kalian masih ingat ya characterization itu apa di Introduction to Literature ataupun di di New Criticism juga ada ya. Ini mengimplikasikan bahwa jika seorang perempuan itu tidak menerima peran gender mereka secara patriarkal atau dari kaum patriarki, then the only role left her is that a monster. Maka dari itu, satu-satunya peran yang ada buat dia adalah peran sebagai seorang monster. In all three tales, the bad girls, the wicked queen in Snow White, the wicked fairy in Sleeping Beauty, and the wicked stepmother and stepsister in Cinderella are also vain, petty, jealous, infuriated because they are not as beautiful as the main character, or in the case of the wicked fairy because she wasn't invited to a royal celebration. Kita lihat sebetulnya. Dalam kasusnya Cinderella, wanita yang logis, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ibu tiri dan saudara tiri, ini karakter perempuan ya, itu semuanya sangat logis, tapi ya dia diposisikan begitu. Sementara Cinderella itu yang sangat tidak logis justru di situ. Fairy tale lah, disuruh ngapa-ngapain mau lah dan lain-lain, gitu ya. Nanti deh kita bahas ke detailnya di ketika conference deh. Such motivation imply that even when women are evil, their concerns are trivial. In two of the stories, the young maiden is awakened from a death-like slumber by the potent kiss of the would-be lover. Mereka itu dihidupkan kembali oleh ciuman dari calon kekasihnya. This ending implies that the proper patriarchal young woman is sexually dormant until awakened by the man who claims her. Dan ini pun secara seksual, perempuan itu tidak memiliki hak. Jadi hanya ketika dibangunkan, hanya ketika diajak oleh laki-laki sajalah mereka boleh melakukan atau boleh menikmati aktivitas dan yang berkaitan dengan seksual. We could analyze this tale further, and we could analyze additional tales, but the point here is to see how pervasive patriarchal ideology is and how it can program us without our knowledge or consent. If she accepts her traditional gender role and obeys the patriarchal rules, she is a good girl. If she doesn't, she is a bad girl. These two roles also referred to as a Madonna and whore or angel and bitch view women only in terms of how they relate to the patriarchal order. Jika dia, she maksudnya ya, menerima peran dia sebagai gender tradisional gitu ya, dan mematuhi aturan-aturan patriarki, maka dia seorang good girl. Jika tidak, maka dia seorang bad girl. Kalau dia baik, dia Madonna. Kalau tidak menerima, dia whore. Atau angel and bitch. Begitu. Inilah yang dikonstruksi oleh patriarki. Of course, how good girls and bad girls are specifically defined will alter somewhat according to the time and place in which they live. But it is patriarchy that will do the defining because both roles are projection and patriarchal male desire, for example, the desire to own valuable women suited to the wives and mother, the desire to control women sexually so that men sexually cannot be threatened in any way, and desire to dominate in all financial matters. Oke, sampai jumpa di video conference. Saya harap Anda menonton video ini sebagai bahan awal
eh nanti diskusi lebih lanjut di conference.